Meskipun saya juga menyadari bahwa tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda young heart dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon presiden atau calon wakil presiden yang dipandang terlalu muda, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yaitu makanya itu akan membuat dinamika baru kan, sehingga Ganjar Pranowo harus mengantisipasinya dengan cawapres yang mungkin bisa mengatasi kekurangan tersebut. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di saat gencar berita hasil putusan MK soal batas usia capres-cawapres, PDIP memastikan nama baca pres Ganjar sudah mengerucut satu nama dan siap diputuskan. Perlu diketahui terlebih dahulu, memilih calon wakil presiden bukan sembarangan soal elektoral. Namun cawapres adalah sosok yang benar-benar menjadi partner kerja bagi seorang presiden selama 5 tahun satu periode kepemimpinan. Kita tahu sampai putusan MK hari ini ditetapkan, Ganjar Pranowo capres dari PDIP. Belum menentukan siapa yang bakal menjadi pendampingnya. Publik pasti tidak kaget dengan strategi last minute dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menentukan sikapnya mengumumkan calon wakil presiden. Coba kita tarik ulur ke belakang, saat Mahfud MD berlaga di Pilpres menuju istana membentur tembok. Segala persiapan buyar, dari urusan pakaian hingga pengaturan pendaftaran capres-cawapres di KPU. Mahfud mengisahkan langkah awal diajak berlaga di Pilpres 2019, Rabu 1 Agustus, di mana Mahfud diundang Mensesnek Pratikno di kediaman dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut diberitahukan soal pilihan Jokowi yang sudah mengerucut untuk nama cawapres. Intinya Mahfud MD diminta bersiap-siap, termasuk menyiapkan syarat pencalonan. Nah, hal ini apakah terulang di 2024? Saat ditanya wartawan apakah cawapres Ganjar sudah mengerucut ke satu nama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan dan menegaskan sudah siap diputuskan. Pihaknya juga menyebut tak menutup kemungkinan cawapres Ganjar berasal dari nama-nama yang selama ini beredar atau bahkan bisa saja muncul nama-nama baru. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden Arsyad Rashid memberikan jawaban perihal waktu mengumumkan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo untuk bertarung di Pilpres 2024. Menurutnya, kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar akan dilakukan pada Rabu. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang. Maka jika jelas nama cawapres Ganjar sudah mengerucut satu nama dan tinggal pengumuman lantas seperti apa ciri-ciri sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar nantinya, yang jelas cawapres yang dipasangkan dengan Ganjar nantinya memiliki kemampuan untuk menghadapi persoalan, mulai dari ketegangan geopolitik di luar negeri, krisis energi dan pangan, hingga ketegangan di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak tinggi. PDIP sendiri bersama partai koalisi P3, Perindo, Hanura, dan Tim Pemenangan Nasional atau TPN tengah menyiapkan elemen kejutan saat mengumumkan cawapres dari Ganjar. Adapun ciri-ciri pendamping Ganjar yang ia sebutkan, yakni memiliki kepemimpinan, moralitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, serta berprestasi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, nama cawapres Ganjar sudah dibahas sejak 18 Maret lalu. Saat itu Megawati bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dengan didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hal ini seakan jelas juga membantah jika Jokowi mendukung Prabowo di 2024. Coba lihat di acara Rakernas Projo kemarin, banyak gimmick yang terjadi. Di saat gencar berita hasil putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres, PDIP memastikan nama baca pres Ganjar sudah mengerucut satu nama dan siap diputuskan. Perlu diketahui terlebih dahulu memilih calon wakil presiden bukan sembarangan soal elektoral. Namun cawapres adalah sosok yang benar-benar menjadi partner kerja bagi seorang presiden selama 5 tahun satu periode kepemimpinan. Kita tahu sampai putusan MK hari ini ditetapkan, Ganjar Pranowo capres dari PDIP. Belum menentukan siapa yang bakal menjadi pendampingnya. Publik pasti tidak kaget dengan strategi last minute dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menentukan sikapnya mengumumkan calon wakil presiden. Coba kita tarik ulur ke belakang, saat Mahfud MD berlaga di Pilpres menuju istana membentur tembok. Segala persiapan buyar, dari urusan pakaian hingga pengaturan pendaftaran capres-cawapres di KPU. Mahfud mengisahkan langkah awal diajak berlaga di Pilpres 2019, Rabu 1 Agustus. Di mana Mahfud diundang Mensesnek Pratikno di kediaman dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut diberitahukan soal pilihan Jokowi yang sudah mengerucut untuk nama cawapres. Intinya Mahfud MD diminta bersiap-siap, termasuk menyiapkan syarat pencalonan. Nah, hal ini apakah terulang di 2024? Saat ditanya wartawan apakah cawapres Ganjar sudah mengerucut ke satu nama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan dan menegaskan sudah siap diputuskan. Pihaknya juga menyebut tak menutup kemungkinan cawapres Ganjar berasal dari nama-nama yang selama ini beredar atau bahkan bisa saja muncul nama-nama baru. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden Arsyad Rashid memberikan jawaban perihal waktu mengumumkan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo untuk bertarung di Pilpres 2024. Menurutnya, kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar akan dilakukan pada Rabu. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang. Maka jika jelas nama cawapres Ganjar sudah mengerucut satu nama dan tinggal pengumuman lantas seperti apa, ciri-ciri sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar nantinya, yang jelas cawapres yang dipasangkan dengan Ganjar nantinya memiliki kemampuan untuk menghadapi persoalan, mulai dari ketegangan geopolitik di luar negeri, krisis energi dan pangan, hingga ketegangan di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak tinggi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.